Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita masih kecil, saat hendak berjalan jauh, orang tua kita selalu menasihati agar tidak berjalan sendirian. Alasannya bermacam-macam. Ada orang tua yang mengatakan supaya perjalanan kita itu aman, tidak diganggu oleh orang jahat. Yang juga mengatakan supaya ketika terjadi sesuatu dalam perjalanan, rekan kita bisa menolong, dan lain-lain sebagainya. Sahabat Verbum Domini yang dikasihi Tuhan, dalam lingkaran inilah kita diajak untuk merefleksikan sabda Tuhan bertolak dari bacaan pertama Kisah Para Rasul. Secara keseluruhan, kisah yang baru saja kita dengar menampilkan beberapa pribadi yang menyertai perjalanan Paulus dalam misinya mewartakan Injil. Pertama adalah Timotius. Ia diminta oleh Paulus untuk menemaninya dalam perjalanan menuju ke Listra. Perjalanan misi berikutnya, ia ditemani oleh Silas, yaitu berjalan menuju Fragia dan Galatia. Yang terakhir, Paulus ditemani oleh Lukas, sang penulis Injil, yang dimana kita ketahui juga bahwa ia menulis Kisah Para Rasul. Itu kita ketahui dalam pernyataannya menggunakan kata kami saat ia menjalankan misi di Makedonia bersama Paulus. Dengan narasi ini kita bisa melihat bahwa pewartaan iman seorang Paulus tidak bisa berjalan tanpa ditemani oleh orang lain. Ia membutuhkan teman. Roh Kudus hadir dalam rupa orang real yang menyertainya. Menyangkut surat-suratnya juga dalam kitab suci sekarang yang kita kenal, penulisan surat-surat itu dibantu oleh orang lain. Paulus tidak menulisnya sendiri. Itu sama halnya juga dengan pewartaan Yesus ketika ia memilih 12 murid untuk menyertainya dalam perjalanan misi untuk mewartakan kerajaan Allah. Narasi ini juga menampilkan betapa banyak rintangan yang dihadapi oleh Paulus dan rekan-rekannya. Roh Kudus tidak mengizinkan mereka untuk memberitakan Injil di beberapa tempat. Apa alasannya mereka tidak diizinkan? Mungkin kita tidak bisa menerjemahkannya secara literal bahwa Roh Kudus itu hadir dalam berupa roh atau benda-benda yang bisa menegur mereka untuk tidak mewartakan Injil. Tapi kita bisa melihat bahwa Paulus dilarang untuk mewartakan Injil di tempat-tempat itu karena memang di tempat itu mereka tidak diterima oleh orang-orang yang ada di situ. Mereka dianggap
ajaran-ajaran mereka dianggap tidak berguna untuk orang-orang tersebut. Lalu bagaimana relevansinya untuk kita saat ini? Saya kira sangat jelas. Segala sesuatu akan mudah kalau ada yang menyertai kita. Dalam konteks mengembangkan iman, kalau kita berusaha sendiri dengan menimbang sisi keegoisan, tentu tidak memperoleh hasil yang baik atau hasil yang memuaskan. Berbeda kalau kita bersama orang lain, kita bisa mengerti iman dengan baik. Kita juga dipanggil untuk menyertai sesama kita mewartakan Yesus di tengah konflik sosial yang ada. Misalkan saja ada semacam agitasi atau hasutan untuk mengikuti aliran agama-agama tertentu. Kalau kita menghadapinya sendiri, pasti kita akan mudah terhasut dan tergoda untuk mengikuti aliran-aliran itu yang dimana bertolak belakang dengan ajaran iman kita. Akan tetapi, kalau kita bersama orang lain yang pada dasarnya mempunyai ajaran atau keyakinan yang sama dengan kita, pasti kita akan dibantu dan kita tidak mudah untuk tergoda untuk mengikuti aliran-aliran tersebut. Jadi di sini iman orang lain menyelamatkan kita. Semoga Tuhan menyertai kita.